Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan hasil video praktikum komputasi statistik modul 5 yang akan dimulai dari saya yaitu Mutiara dan Pitaloka. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan fungsi setsheet untuk membangkitkan suatu bilangan acak. Nah, pertama itu kita tentukan dulu setsheetnya yang dimana kita gunakan setsheet titik 345 di mana kode ini tuh digunakan untuk menetapkan setsheet agar hasil bilangan acak yang dihasilkan dapat direproduksi dan berguna untuk memastikan bahwa hasil yang sama akan diperoleh setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya, kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform dengan kode random numbers runif 5. Nah, di mana kode ini tuh digunakan untuk menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform dari interval 0,1. Dan distribusi uniform ini juga berarti bahwa setiap angka dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk dihasilkan. Kemudian kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal dengan kode R-norm 5. Nah, R-norm itu sendiri itu akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal atau dikatakan juga sebagai Gaussian dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Nah, distribusi normal ini juga sering juga disebut sebagai bell curve. Selanjutnya, itu kita akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probabilitas 0,5. Di mana kode ini tuh akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial di mana dengan percobaan 20 kali dan probabilitas sukses untuk setiap percobaan itu 0,5. Nah, untuk distribusi binomial ini menggambarkan jumlah sukses dari sejumlah percobaan independen yang masing-masingnya memiliki dua hasil, yaitu sukses dan juga gagal. Selanjutnya, dan ini adalah hasil dari pembangkitan bilangan acak yang telah kita panggil tadi. Baik, selanjutnya untuk kode kedua itu di mana terdapat studi kasus di mana di suatu daerah itu terdapat suatu penyakit flu monyet yang mempunyai peluang sebesar 0,3. Dan diketahui bahwa keluarga Pak Saiful ini memiliki seorang istri, 2 orang anak, dan 1 anak perempuan. Nah, di sini kita disuruh ditentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2 sampai 3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Nah, di sini tuh kita menggunakan distribusi binomial dengan size 5. Karena apa? Kenapa size 5 itu? Karena jumlah anggota keluarga Pak Saiful itu ada 5, dan probabilitas yang ditentukan itu 0,3. Nah, untuk kasus yang pertama, di mana kita di sini untuk mencari peluang paling sedikit 1 orang yang tertular dengan kode berikut, dan dihasilkan hasilnya itu 0,47178. Dan pada kasus kedua itu kita akan menggunakan distribusi binomial juga untuk mengetahui peluang bahwa tepat 2 orang tertular dan peluang bahwa tepat 3 orang tertular. Dan nantinya itu akan dijumlahkan kedua peluang ini untuk mendapatkan peluang bahwa 2 sampai 3 orang tertular dengan hasil yaitu 0,441. Dan untuk kasus yang ketiga, di mana kita peluang tepat 4 orang yang tertular, yaitu dengan distribusi binomial juga 4, size sama dengan 5, prop 0,3, dan hasil dari peluang untuk tepat 4 orang tertular itu adalah 0,02835. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasional Afifah. Di sini saya akan melanjutkan bagian kasus kontinu. Yang pertama, kita mengatur batas bawah dan atasnya distribusi uniform. Kita bekerja dengan distribusi uniform pada interval 2, 10. Lalu setelah itu, kita membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1. Unif 100. 100 adalah bilangan acak dari distribusi uniform 0,1. Lalu kita menetapkan inverse CDF dan distribusi uniform untuk mendapatkan sampel dari distribusi uniform di interval 2, 10. Lalu setelah itu kita
menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan untuk memvisualisasikan hasil simulasi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan berupa histogram yang menunjukkan frekuensi nilai acak dari distribusi uniform, sumbu X mewakili nilai, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculannya. Karena distribusi uniform, nilai-nilai di rentang 2 hingga 10 muncul dengan frekuensi yang hampir merata. Sekian, saya lanjutkan ke teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asra Doa Uyi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode-kode di modul 5 komputasi statistik. Oke. Jadi di sini kita mempunyai studi kasus nih. Jika X bilangan acak diskrit dan bla 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 bla. Terus seperti yang ada di layar adalah titik yang diskontinu dari fx x, maka inverse transforms dari fx itu berapa? Dan u itu sama dengan xi, di mana fx x i min 1 kurang dari u kurang dari fx xi, misalkan satu distribusi diskrit dengan probabilitas. Yang pertama, probabilitas X sama dengan 1 itu 0,2, probabilitas X sama dengan 2 itu 0,2 ditambah 0,45 yaitu 0,65. Terus yang X sama dengan 3 itu 0,35, jadi 0,65 ditambah 0,35, jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 3 itu 1. Tentukan 500 sampelnya. Yang pertama kita tuh buat dulu jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya kan 500 tuh. N sama dengan 500. U runif N, maksudnya itu dia bakal menghasilkan 500 bilangan acak U yang berdistribusi uniform di antara 0 dan 1. Nilai-nilai ini digunakan untuk menemukan nilai dari distribusi diskrit menggunakan transformasi inverse. Terus setelah itu kita bikin probabilitas kumulatif dengan menyimpan nilai probabilitas kumulatif untuk distribusi diskrit tadi. Kita kan ada 3 tuh, 0,2, 0,65, dan 1. Itu menggunakan cara penulisan vektor. Terus nilai diskrit yang sesuai itu kita pakai rumus, bukan rumus, namanya kode lah ya. X false menyimpan nilai-nilai diskrit untuk variabel acak X. X-nya itu kan 1, 2, 3 tuh. X find interval U, P, rightmost close sama dengan true plus 1. Itu kenapa? Ini untuk menghitung nilai diskrit X untuk setiap U berdasarkan interval P. Menyertakan batas kanan 1 dan menyesuaikan indeks agar sesuai dengan nilai X false 1, 2, atau 3 gitu. Terus kita pakai kode his ini buat menampilkan histogramnya. Nah, jadi kita bisa tahu histogram dari distribusi diskrit yang telah kita buat ini berapa gitu, perbedaannya gitu. X-labnya nilai, terus sekuensinya 0,5 dan 3,5. Itu maksudnya kita menentukan interval untuk setiap nilai pada sumbu X agar histogram memiliki batas di sekitar nilai 1, 2, dan 3. Right true itu maksudnya menyertakan batas kanan untuk setiap interval. Colornya kaki, jadi nanti bakal histogram itu warnanya kaki gitu. Mungkin kita langsung ini aja ya, running, dan hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya, nilai batas antar 0,5 sampai 1,5 itu banyaknya tuh 100, dan ternyata nilai di antara 1,5 sampai 2,5 itu yang paling banyak, yaitu di atas 200 lah gitu. Nah, sedangkan di antara 2,5 sama 3,5 itu frekuensinya itu di under 200, tapi di atas 150 gitu. Misalkan kita lanjut aja ya ke studi kasus yang berikutnya, itu misalkan akan membangkitkan model untuk regresi linear sederhana. Nah, dengan seperti ini regresi linear sederhananya dengan n-nya itu sama dengan 0,1. Setelah itu beta 0-nya 0,81, beta 1-nya 1,15. Kita buat dulu parameter modelnya, ada beta 0 sama beta 1 kan. Terus kita buat beta 0 tadi kan 0,81, 1,15 beta 1-nya. Terus kita inisiasi variabel untuk menampilkan hasil estimasi koefisien dengan cara B0 topi itu 0, B1 topi itu 0 gitu. Simulasi sebanyak 300 kali. Kita akan mensimulasikan sebanyak 300 kali kan. For I in 1 sampai 300, epsilon R norm. Itu
Itu untuk apa? Untuk menginisiasikan error acak gitu. X sama dengan R610, variabel X acaknya maksudnya. Terus Y sama dengan, nah ini modelnya, model yang telah ingin kita pakai gitu kan. Terus estimasi parameter objek LM Y apa ini? X B0 topi objek koefisien 1. Ini koefisiennya 1, B1 topi itu koefisien 2 gitu. Menghitung rata-rata dan standar deviasi dari estimasi parameter. Jadi kita akan menghitung SD sama mean-nya gitu kan. Hasilnya itu bakal nanti matriks nanti. Kita mau buat hasilnya. Oh ya kelihatan juga ya. Jangan kelihatan dulu. Mean B0 topi, SD B0 topi, mean B1 topi, SD B1 topi dengan barisnya 2, kolomnya 2. Row names-nya itu nanti bakal nama barisnya itu mean sama SD gitu. Terus kalau nama kolomnya itu nanti B0 sama B1. Ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Nih, jadi gini. Jadi kita bacanya gini. Jadi B0 itu kita mendapatkan meannya itu ini tepat mean 0,809 untuk rata-rata B0. Terus rata-rata dari B1 itu 1,141. Standar deviasi B0 itu 0,31. Standar deviasi B1 tuh 0,32 dan ternyata B0 yang paling kecil lah ya daripada B1 gitu. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan penjelasan dari model praktikum yang pertama-tama adalah di distribusi absorption regeneration method. Nah, jadi di sini tuh kita akan melakukan sebuah sebutannya kayak mencari distribusi dengan pseudo acak. Kita akan menggunakan accepted dan rejection method yang asalnya tidak tadi pakai inverse transformation. Nah, kita di sini sekarang ingin melakukan mencari distribusi beta. Nah, ada di distribusi gamma ya. Dengan pendekatan reject accepted method, berarti kita harus mencari fungsi PDF-nya yang satu sebutannya itu satu domain sama si gamma, yaitu distribusi eksponensial PDF-nya. Oke. Nah, pertama-tama kita kita akan menirukan lambda itu dengan si alfanya 2 dan betanya 2 gitu. Nah, terus kita pakai distribusi meter parameter eksponennya adalah lambda. Lambda itu 1 per beta. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah dari buat plotnya itu dari 0,01 ke 10 dengan panjangnya itu 100 gitu. Nah, oke, kita mulai. Nah, terus kita akan melakukan memasukkan gitu. Kita masukkan gamma. Tuh, gamma sebagai alfa. Kita masukkan gitu distribusi alfa dengan alfanya ini dan kalinya alfa kali beta gitu kan ya, sesuai distribusi gammanya lah. Kita masukkan dan dikalikan dengan eksponensialnya. Tuh, kita bisa lihat dengan jelas kan 1 per gamma distribusi, terus dimasukkan alfa kali beta alfa. Nah, ini 2 kali 2 4 berarti kan, dikali dengan value tadi si x nya ini dipangkatkan 4 dikurang 1 di alfa, jadi kurang 1 jadi 1, terus dikalikan dengan eksponensialnya dari distribusi eksponennya, terus dibagi dengan beta gitu. Nah, dapatlah distribusi gammanya. Nah, sekarang kita ingin mencari juga apa sih lingkungannya, density-nya. Kita terukan gitu eksponensial value-nya dari eksponensial. Kan tadi kita gamma, sekarang kita eksponensial. Nah, lambda itu kan tinggal ini. Lambda kali eksponensial ditambah lambda minus kali x value x-nya kan. Nah, kita lihat. Nah, kita cari C-nya kan. Lalu tadi C itu kita cari max dari pembagian dari destination value sama si destination eksponensial. Nih, dari mana tadi ya perhitungan. Nah, ini nih. Di sini nggak ada ya. Nah, ini nih. Kita cari
fungsi gamanya dikali distribusi sampelnya, kita cari dengan nilai maksimum dari ininya. Nah, kita cari. Nah, kita sekarang buat plotnya. C itu harusnya dia bakal berapa tuh? 5 nih, tadi 5 tuh berarti dia tuh 5 tuh maksimum gitu dari si pembagiannya, alias yang paling atas gitu dan tidak terlalu bias gitu. Nah, kemudian sampel kita 5. Nah, kita lihat, kita akan perulangan for i sama n, berarti kita lakukan perulangan 1000 kali. Nah, kita repeat, kita ulangi gitu, proposal r eksponen. Nah, ini si eksponensialnya dikali destinasinya, kita lihat kita dapatkan angkanya juga dari si distribusi gamanya. Nah, kita pakai membangkit bilangan acak pakai r unif, pakai 0 sampai 1 sampai 5. Nah, kita terus ulangi sampai si u nya ini dia lebih dari si distribusi gamma sama si distribusi gamma fx dibagi sama si fx. Nah, kalau dia lebih dari nilai si u nya tuh lebih dari si destinasi, si nilai fx nya, berarti dia bakal jadi sampelnya gitu. Kita lihat, kita jalankan. Nah, kita liatin. Nah, kita lihat tuh dia bakal mendistribusikan gamma gitu, hampir sama lah simulasinya gitu. Nah, kemudian kita akan menunjukkan ke direct transformation. Nah, direct transformation itu sama seperti hampir mirip-mirip inverse transformation sebenarnya. Jadi dia langsung mendistribusikan lebih sederhana atau lebih mudah dikelola gitu. Nah, sebenarnya sama tuh, lihat dia menggunakan, jika akan direct transformasikan si distribusi eksponen dengan lambdanya tuh dengan CDF nya tuh inverse dari ini. Nah, inverse itu berarti tinggal ln x satu min u bilangan universitas dikalikan dengan si lambdanya tuh, karena benar-benar kan jadi kali gitu. Nah, kita parameterkan 1, sekarang lambdanya 1, terus kita ambil sampel, terus kita bangkitkan bilangan uniform. Nah, terus kita lakukan inverse ya, langsung direct transformation, yaitu min log u dengan yang udah nyesak ini dibagikan lambdanya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, lihat dia sama seperti eksponensial. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.